Soal apakah tertutup atau terbuka itu kan kembali kepada kedua tokoh besar tersebut ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan selera kita kepada beliau berdua harus terbuka dan lain sebagainya. Ya, silakan saja ya orang mau menilai ya. Tapi yang jelas ini pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat dinanti-nantikan oleh bukan hanya kedua belah pihak, tapi oleh hampir seluruh pihak yang ada saat ini ya dalam konteks perpolitikan Indonesia. Bahkan sejak pencoblosan ya Februari 2024, ikhtiar untuk terjadi pertemuan ini sudah begitu gencar dilakukan. Soal apakah tertutup atau terbuka itu kan kembali kepada kedua tokoh besar tersebut ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan selera kita kepada beliau berdua harus terbuka dan lain sebagainya. Yang nyamannya seperti apa ya. Nah lalu yang perlu dicatat ya teman-teman adalah adanya momen ketika kedua tokoh bangsa ini bicara empat mata ya, 1,5 jam bicara empat mata. Artinya memang ada deep talk, ada pembicaraan yang mendalam soal bukan sekedar soal pribadi pastinya, tapi soal kebangsaan ya. Jadi beyond the political problem ya. Saya walaupun saya nggak dapat bocorannya, tapi feeling saya ya pasti seperti itu. Karena kalau sekedar pertemuan yang difestivalisasi, misalnya ada dua tokoh besar bertemu, foto sana foto sini, lalu tidak ada pertemuan intensif antara dua tokoh itu, maka saya pikir ya hanya untuk festivalisasi, tapi ini lebih ke substansi. Jadi Prabowo bertemu Ibu Mega pastilah membicarakan hal-hal substansi terkait bangsa ini. Betul kata Mas Toto tadi, ini tentu mengendurkan ya urat saraf para politisi ya dari setidaknya dari dua kubu ya, pihak-pihak yang ada di bawah kepemimpinan Ibu Mega dan pihak-pihak yang ada di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ya. Di bulan Syawal ini baik sekali ya, bulan Syawal adalah bulan silaturahim antara bangsa, dan ada konteks lagi ya, dalam konteks misalnya dalam konteks internasional memang kan sedang tidak baik-baik saja di seluruh dunia ya. Bangsa-bangsa manapun, bangsa-bangsa besar ya terutama, ketika menghadapi turbulence ya, menghadapi ujian-ujian besar, maka elit-elitnya semakin giat untuk menggencarkan persatuan. Kita lihat banyak contoh ya, bahkan ada beberapa negara khusus ya, begitu ada turbulence, kubu di luar pemerintahan, katakanlah kubu oposisi, dipanggil khusus. Karena mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka terkait ya bagaimana pengelolaan negara ini ya, arahnya seperti apa. Mereka juga harus didengar ya. Jadi jangan sementang-mentang yang ada di pemerintahan Pak Prabowo misalnya, Ibu Mega di luar pemerintahan, kita menutup diri untuk mendengar masukan-masukan beliau ya. Padahal ditambah lagi ada ngasih saling tukar oleh-oleh juga waktu pertemuan ya Pak. Iya. Oke, itu sangat bagus ya. Dan ada lagi yang bagus adalah Ibu Mega ini adalah presiden ya, sebelumnya ya, yang pernah menjabat presiden dan wakil presiden. Tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau melalui masa-masa sulit dalam pemerintahan yang akan sangat berguna ya bagi Pak Prabowo dan pemerintahannya saat ini. Jadi kalau kita bicara soal kedekatan pribadi Bu Mega dengan Pak Prabowo, sudah hatam semua bab itu, kita seluruh bangsa Indonesia. Mereka berdua sangat dekat. Tetapi dalam konteks substansi ya, yang lebih mendalam, bahwa kedua tokoh bangsa ini punya ikhtiar ya, sedang melakukan ikhtiar bagaimana saling sharing, bagaimana sama-sama mengatasi persoalan bangsa